Gua kecepirit waktu first date dan itu berakhir tragis karena ujung-ujungnya kita dalam keadaan gua belum bersihin itu gua. Apanya? Halo semuanya, welcome back to Radio Confessions with Ano. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession kalian paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan baik kalian mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Halo Nul, gue umur 19 dan gue dinikahin sama kakek-kakek umur 84 tahun. Kakak kelasnya Indonesia. Hai Kak Nul, aku mau cerita dan jujur ini bukan cerita yang enak buat diulang sebenarnya. Tapi aku cuma berharap ada orang di luar sana yang bisa belajar dari kehidupan aku, biar nggak harus ngelewatin apa yang aku udah lewatin. Jadi gini Nul, aku umur 10 tahun, cewek, tinggal di kampung kecil yang semua tetangga lebih suka gosip daripada bernafas. Dan iya, aku pernah menikah sama laki-laki berumur 84 tahun. Jadi ceritanya seperti ini. Sebenarnya aku ingat banget waktu itu nenek cuma bercanda ke satu tetangga yang udah tua itu. Kita sebut aja nama dia Aki Dharma ya. Aku ingat banget nenek aku ngomong kayak, hati-hati loh Ki, cucu saya ini bisa jadi istri Kiki nanti. Tapi Aki Dharma beneran nganggep itu serius. Aku juga gak paham kenapa Aki Dharma tersebut bener-bener nganggep dengan serius. Tapi dia mulai datang ke rumah, mulai bawain makanan, mulai ngomong ke siapapun yang dia ketemu kayak, aku bentar lagi nikah sama cucunya Bu Sarmi. Dan aku bahkan gak tahu kenapa dia ngomong kayak gitu Nur. Namaku bener-bener langsung kesebar kayak undangan, bahkan sebelum ada lamaran. Ini bener-bener kayak sebenarnya aku mau nolak, tapi kampung tuh bener-bener gak ngizinin. Jadi aku sebenarnya mau minta buat ditunda gitu loh. Bahkan minta waktu 1 tahun aja. Bukan karena aku mau, tapi lebih karena aku takut dan gak siap. Tapi gilanya Aki Dharma ini semakin ngotot Nul. Dan puncaknya tiba-tiba ada petugas Jatim datang hari Senin bilang, Neng, bener mau nikah hari Kamis? Harus imunisasi dulu loh. Wah, gue gak ngerti dah. Di perkampungan tuh sistem pernikahannya tuh emang secepat itu dan semudah itu atau gimana ya, Chat? Di sana gue langsung nangis di tempat Nul. Karena itu berarti aku dijadwalkan buat nikah hari Kamis tanpa aku tahu apa-apa. Itu kayak 3 hari setelah kejadian tersebut. Dan kalau naik keluargaku, mereka gak peduli sama sekali Nul. Serius. Nah itu jujur aneh. Gini ya, your whole family raise you as a kid. Kayak lu dari kecil dibesarin sama keluarga lu dari lu umur 0 tahun sampai 19 tahun. Terus kayak dioper semudah itu aja ke Aki Dharma ini jujur janggal. Anyway, pas kejadian itu keluarga aku malu banget. Orang kampung udah pada ngomong di belakang rumah. Dan akhirnya aku menyerah jujur, keluarga lu goblok. Goblok banget. Setelah menikah aku kira dia bakal baik banget karena selama PDKT dia lembut. Ternyata cuman topeng Nul. Di rumah dia mulai ngatur aku dari rambut sampai kaos kaki. Disuruh bangun jam 3 pagi buat beres-beres rumah, nyuci, nyapu, ngepel, masakin air, siapin kopi, gantiin baju dia, cebokin dia dan cebokin! Nah that's disgusting as fuck though. Maaf, itu najis. No but like here's the thing ya, gue tuh gak masalah kalau misalnya lu cebokin tuh orang tua lu yang udah tua banget, umur 60-70 dan lu masih kayak umur 30-20, oke, I get it. Atau misalnya suami lu yang udah menikah selama 40 tahun lah gitu. Oke, ini aki-aki yang lu gak kenal, lu baru kenal seminggu paling terus nikah baru 3 hari udah disuruh gini. Dan kalau misal aku capek terus ngeluh, dia langsung lapor ke keluarganya. Bilangnya kayak, istri saya ini manja, nggak bisa apa-apa. Kalau aku pakai baju longgar karena punya ispa, dia ngomel. Kayak, kamu kalau tidur pakai yang seksi dikit napa? Masa istri kayak karung? Padahal aku dididik nenek ini bener-bener super ketat. Aku nggak pernah pacaran, nggak pernah pegangan tangan sama cowok. Bahkan nggak pernah keluar rumah tanpa jilbab dan juga kardigan. Tapi aku cuma bisa diem. Karena siapa aku ngelawan, dia bakal ngancem kayak, kalau cerai, kamu dan keluarga kamu akan dikata-katain satu kampung. Bodoh amat monyet! Keluar dari kampung, kabur! Selama 4 bulan aku gak pernah dipuji sekalipun. Yang ada cuman kayak, kamu tuh cewek gak bergairah. Ya lu jelek! Kamu gak bisa kerja kayak laki-laki. Kamu ini penyakitan. Padahal tiap hari aku beresin rumah dari jam 3 pagi sampai seharian. Terus lanjut masak buat dia, jemur baju, siram tanaman, semuanya sendiri. Kamu itu tua bangka. Oh,
Kenapa gue marah banget? Tapi lucunya di luar rumah tuh dia malah pamer-pamerin aku Nul. Kayak istri saya rajin, istri saya cantik. Tapi balik ke rumah aku dihina-hina kayak sampah, dipukulin pakai rotan. Sampai-sampai orang-orang kampung pada tahu kalau kami itu sebenarnya nggak berbahagia. Jujur aku malu. Tapi lebih malu lagi kalau harus cerai di umur ya 20 tahun nggak sih? Ya jujur lebih mending malu nggak sih? Masa lu lebih pilih digebukin, terus dikata-katain sama kakek-kakek jelek, mulutnya bau tuh. Sentil tuh tulang rusuknya dikit, ngebur. Aku cuman bertahan, Nul. Tiap malam aku nangis pelan-pelan biar dia nggak denger. Dan setelah 1,5 tahun nikah, malam itu dia tiba-tiba maksa mau gitu-gitu, Nul. Dan aku bilang aku lagi sesak nafas karena ispaku kambuh. Aku bilang mau duduk dulu. Tapi dia malah kesel. Dia bilang aku istri nggak guna. Dia tarik tanganku ke tempat tidur. Dan aku bener-bener takut. Dan di sana aku udah pasrah. Aku udah siap dimarahin lagi. Tapi begitu dia naik ke kasur, pas dia mau pegang badan aku, dia pegang-pegang dadanya tiba-tiba. Nyibasin tangan. Terus jatuh ke sampingku. Kayak boneka yang udah kehabisan baterai. Aku kira dia lagi bercanda. Tapi matanya kebuka setengah. Dan ternyata dia nggak bernafas. Ternyata dia kena serangan jantung tepat ketika dia lagi masak aku. Mampus. Sorry, izin. Abis itu aku teriak-teriak lah keluar rumah panggil nenek. Tetangga pada datang, ambulans juga telah datang. Dan dia meninggal sebelum subuh. Orang-orang kampung pada bilang kalau itu takdir. Ada yang bilang kalau aku bawa sial. Ada yang bilang kalau aku bikin dia capek. Tapi aku cuman diam dan gak peduli. Aku sedih jujur. Tapi bukan karena aku sedih kehilangan dia. Tapi karena aku baru sadar. Ya, selama ini aku cuma boneka dia. Aku bukan istri. Aku cuma pelengkap hidup buat orang yang kesepian. Goblok juga nih kakek-kakek. Udah dibilangin jadi kakek tuh selayak kakek normal aja. Masih dipaksa buat nggak berfungsi kan itu lu. Disfungsional kan, penis lu. Kalau orang-orang parfum yang ngomong kondisi ini lu tuh SPL-nya loyo. Jujur nikah sama Aki Dharma ini bener-bener bikin aku trauma sampai sekarang. Aku jadi takut nikah lagi. Takut kalau aku salah milih, nanti hidupku bakal rusak lagi kayak kemarin. Ya, sebenarnya aku cuma mau cerita ini biar perempuan lain bisa selamat. Aku nggak nyari simpati, dan aku nggak nyari belas kasihan. Terima kasih banyak Kak Nul udah dibacain. Aku cuma butuh tempat buat ngeluarin ini semua. Dan kalau ceritaku ini bisa selamatin satu orang aja dari perjodohan yang nggak sehat, aku sudah cukup. Jujur lu baik banget, Sender. You don't deserve this shit, man. Thank you banget udah cerita kayak gini biar viewers-viewers dan anak-anak gue yang lain dari umur 1 sampai 72 tahun mereka semua bakal ngerti baik cowok maupun cewek. Ya kiranya kalian semua dapat pelajaran penting lah dari apa yang diceritain sama si Sender pada hari ini. Semangat semuanya dan terutama semangat Sender, kiranya kamu dapat bertemu dengan laki-laki yang normal dan baik yang bisa menghidupi kamu dan juga membahagiakan kamu ya. Semangat terus Sender. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke cerita kedua. Semoga cerita kedua ya lebih santai dikit, lebih tenang, lebih nggak bikin sakit dan sedih kepala. Halo Bang Nul, sebelumnya kenalin gue cewek, nama gue Eliska, tinggi gue 175 cm. Anjing lebih tinggi daripada gua. Gampangnya panggil aja El Bang. Gue awalnya tinggal di kota, terus ngikut ibu pindah ke desa, dalam kurung broken home. BTW umur gue 19 tahun Bang, orang tua gue cerai, baru aja sih, ya nggak lama-lama amat. Oh ya, cerita ini bikin gue hancur banget sih Bang. Gue mendadak pengen cerita ke elu, soalnya followers lu abnormal semua ceritanya. Jadi gue pikir ini bisa jadi tambahan koleksi. Haha. Capek gue. By the way, gue nih anak nakal banget ya Nul ya. Tapi semenjak ikut ibu, gue jadi perlahan-lahan berubah sedikit. Dikit-dikit, paling seupil. Nah, jadi gue punya om. Minggu lalu, om gue nih datang ke rumah terus ngajakin gue ke kota buat ambil motor dia yang dipinjam sama temennya. Pas udah diambil, om gue ada urusan bentar. Terus gue melipir ke tempat yang banyak pohonnya buat ngadem mumpung masih di kota. Lo tau gak Bang, gue duduk sampingan sama 2 cowok. Satunya pendek banget, anjing. Soalnya jujur tinggian gue jujur lu tinggi ya, 175 tuh tinggi. Wajar kalau ada yang lebih pendek dari lu, jujur, izin. Gue lagi ngelamun kan itu. Terus tiba-tiba gue denger suara kecap gitu, berisik banget di kuping gue. Pas gue toleh tuh gue kaget banget. Ini manusia ternyata homo, mana kissing di tempat umum. Ya ampun Dramok. Terus itu tangannya saling raba-raba kemana. Dan gue kayak anjing, modal dikit lah, kenapa nggak oyo atau gimana gitu. Lidah mereka tuh saling belit-belitan gitu sampai liurnya netes ke baju. Mereka kissing sambil merem gitu, kayak nikmat banget gitu Nul. Dan tangan si Boti itu kayak memegangi tengkok si satunya dan gak dibiarin lepas, mana sambil ngedesah gitu. Gara-gara pentil Botinya ditarik. Why? Gue gak sengaja ngeliat soalnya bajunya agak diangkat. Gue kasihan aslinya, muka Botinya merah banget Bang. Tipe-tipe yang kayak mirip elu gitu, merah-merahnya.
Terus nggak lama setelah itu tiba-tiba datang rombongan 6 atau beberapa orang gitu cowok semua. Mereka semua duduk di area itu. Dan lo tahu mereka ngapain? Nggak jauh beda sama yang tadi. Bedanya lebih brutal aja sampai ada yang remes gedebok pisangnya. What the fuck? Karena nggak kuat gue mau pindah tempat. Tiba-tiba hujan deras banget. Emang udah mendung sih. Jadi gue pas balik duduk lagi, mau nggak mau harus balik ke sana. Soalnya cuma di situ nggak ada penutupnya. Gue udah merinding parah pas ada yang bilang kayak, sayang dingin, mau diangetin pakai baju kamu. Detik itu juga gue langsung muntah sejadi-jadinya karena mereka balik badan munggungin gue sambil yang botinya tuh kayak ngesep itunya. Gue muntah bang sampai lemes, sampai gue yang kissing, sampai gue yang lihat orang yang kissing tadi tuh notice. Terus tengkuk gue dipijit, dikasih minyak angin juga, plus dikasih air. Dalam kurung tempatnya tuh emang agak ketutup sama pohon-pohon bang, jadi kayaknya nggak terlalu kelihatan. Sumpah ya ini cerita apa? Gue masih nggak tahu ini lokasinya, latar tempatnya tuh di mana gitu. Lu ngomong kayak ini di mana sih? Terus kayak ini daerah mana sih ya? Ini gue yang tinggal di Bali aja kayak nggak pernah denger yang kayak ginian, men. Lu tinggal di mana sih? Ini cerita apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak di komen? Ini beneran nggak sih kayak gini tuh? Mereka bilang kayak gini, pindah aja kak habis ini. Kayaknya kamu nggak kebiasa deh. Aku ada payung. Muka kamu udah pucat banget soalnya. Gue ngangguk aja tuh sambil megang perut. Mual, sumpah. Mana pas keluar, gue kedengeran lagi, gue muntah lagi soalnya gue nggak sengaja ngelirik lagi ke arah yang lagi pong-pongan itu. Terus muka botinya kayak ada putih-putihnya. Sumpah kebayang lagi anjir, wek. Dan gongnya di sini Aduh apalagi kok, udahan dong ceritanya. Capek ini, gue mau skip cerita yang ini dah. Pas gue mau ngomong makasih ke mereka berdua ini dalam kurung yang bantu gue nolahin badan gue full ke samping. Gue di situ mendadak kayak nggak punya tulang Gue hampir pingsan saking shocknya. Di situ ada ayah gue bang, lagi pangku-pangkuan sama botuy. Gue mau nyoba positive thinking tapi dengar panggilan sayang gue langsung jatuh yang bener-bener jatuh ngesot gitu di tanah. Tanpa panjang pikir, gue lempar HP gue sampai kena kepala boti ayah. Di situ gue refleks teriak-teriak, gue maki-maki mereka ya. Semuanya gue maki-maki. Orang tua gue cerai gara-gara boti Hancur banget hati gue. Gak nyangka selingkuhan ayah ternyata berbatang juga. Dan gue baru tahu wujud asli selingkuhannya ini. Hahaha. Biadab lo boti anjuy. Ternyata gara-gara lo keluarga gue hancur. Gue teriakin begitu sambil gue ludahin muka si boti. Dan pas gue jambak tuh boti, malah gue yang ditendang sama dipukul sama ayah gue. Hahaha. Lucu banget kalau diingat-ingat. Sebenarnya masih ada lanjutannya tapi kayak udah kepanjangan. Thanks ya bang udah mau baca. Maaf kalau kepanjangan. I genuinely don't know where to start man. Kayak jujur gue nggak tahu harus mulai dari mana chat. Pertama ini latar belakangnya di mana sih? Ini tempatnya di mana sih? Ini latar tempatnya di mana sih? Dan latar belakangnya kenapa tidur bisa kayak gini sih? Ini kayak gue skip 5 episode atau gimana terus kayak lu udah kasih final episode ke kita. We're so confused, bro. There are way too many things that I wanna ask to you about this whole story. Terlalu banyak pertanyaan yang mau gue pertanyakan mengenai cerita ini. Tapi satu hal aja deh yang pengen gue tanya. Ini lu di daerah mana? 1, 2. Tempatnya di mana anjing? Karena dari settingnya ya kelihatannya ini tempatnya siang-siang. Jadi nggak mungkin klub atau hotel juga nggak deh kayaknya. Terus kayak tempatnya tuh kayak lumayan terbuka gitu, I think. Dan kenapa ada peristiwa gangbang di sini tuh? What the fuck? Intermezzo sedikit, mohon maaf sebesar-besarnya untuk cerita yang sebelumnya itu goblok banget. Kita iklan dikit dulu. Bukan iklan sih sebenarnya, tapi buat kalian semua suka nontonin confession kayak gini atau cuma sekedar suka nontonin gua atau suka nontonin Puki, kalian gak harus nunggu tiap minggu karena setiap hari gua bakal live jam 7:30 malam WIB. Di sana gua bakal bacain confession goblok kayak gini. Habis itu gue juga bakal dengerin confession goblok langsung dari narasumbernya, yaitu kalian semua. Kutu dari kepala dia taruh di situnya dia. Ya. Boy. Setiap live pastinya kita bakal seru-seruan bareng. Dan tiap hari Kamisnya kita juga bakal ada sesi horor, dimana gue bakal bacain cerita horor kalian dan juga ngedengerin cerita horor kalian secara langsung. Pokoknya gue janji bakal seru banget. Kita bakal ngelakuin banyak hal, gak cuma itu doang. Kita bakal IRL, kita bakal main game, kita bakal nobar bareng, kita bakal react to videos and all that shit. Pokoknya sip. Maka dari itu nyalain bell di sini biar kalian kedapetan pas gue lagi live, gak ketinggalan terus. Dan jangan lupa kalau kalian nyalain bell notifikasi, kan juga bakal dapet notif ketika gue upload video ataupun shorts. Oke? Jadi jangan lupa nyalain notif, please.
Disclaimer buat yang lagi makan, tolong skip dulu. Oh my god. Gua kecepirit waktu first date dan itu berakhir tragis karena ujung-ujungnya kita dalam keadaan gua masih belum bersihin itu gua. Oh my god. I know, sebut aja gua Maya dan apa yang lo baca di judul barusan itu beneran kejadian sama gua. Dan ini cerita first date yang paling memalukan, paling nyesek dan paling pengen gua hapus dari memori hidup gua. Ini kejadiannya tahun 2024 kemarin, Nul. Oke, jadi gua kenal sama cowok, sebut aja nama dia Dava. Kita kerja di satu office, cuma beda lantai. Dia di bagian marketing dan gua di bagian admin inti. Awalnya cuma sering ketemu pas break, tapi lama-lama jadi sapa-sapaan. Dan dari situ vibes-nya mulai kebangun dan kita semakin dekat. Waktu itu gue lagi dengerin Juicy Lucy pakai AirPods kan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak, Juicy Lucy bakal manggung di acara Pip minggu depan tau. Kamu tahu gak? Nah, gue langsung kaget tuh. Terus gue nanya detail. Dia bilang dia bakal info tiket dari temennya. Dan dari situ kita mulai tukeran nomor WA. Jujur awalnya ngomongin konser doang, tapi endingnya malah jadi ngechat tiap malam. Gue jujur ada rasa sama Dava. Dan gue juga main pede juga kalau dia bakal ada rasa balik sama gue. Tapi kayak long short story, kita sepakat buat nongkrong pertama kali di mall gitulah. Selama di sana kita beli jajanan dulu kayak krepes, kentang goreng, boba, popcorn, basreng. Dan so far semuanya masih aman. Gua happy banget karena Dava tuh ngobrolnya enak, nggak kaku dan kelihatan excited buat kenal gue lebih dalam. Tapi no, semua berubah drastis ketika perut gue tiba-tiba muter kayak mesin cuci. Bener-bener kayak mules. Padahal gue gak ngerasain apa-apa sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda alam, tidak ada firasat, nothing. Gue langsung panik, mana posisinya kita lagi makan di sushi teh. Jadi gue nahan sekuat tenaga, paha gue kaku, betis gue pegel, dan pantat gue literally udah gue rapetin murni cuma pakai iman. Abis itu dia mau ke toilet bentar buat pipis kan, Nul. Dan di sana gue langsung mikir kayak, kesempatan buat gue kentut. Gue harus kentut dikit, soal perut gue lagi sakit banget. Begitu Dava pergi, gue angkat dikit, gue lebarin dikit pantat gue. Gue kira itu kentut, ternyata bukan, Nul. Itu tai titik. Beneran cair, anget, keluar semua. Itu tai, Nul. Ya tapi gimana lu makan basreng, popcorn, boba, apalagi tadi crepes, apalagi tuh, pokoknya ada lagi tuh banyak. Dan lu expect perut lu gak kenapa-kenapa. Are you fucking stupid? Gua beneran kecepirit tanpa kasih aba-aba. Sorry, itu beneran brot gitu, Nul, suaranya. Gue langsung nge-freeze, perut gue masih mules, gue mulai keringet dingin, dan pantat gue terasa basah. Dan lu tau yang paling parah apa, Nul? Itu kecepirit gue keluar semua lewat sela-sela celana gue aja. Akhirnya dia balik, dan setiap kali gue ketawa, pantat gue refleks kayak kedut dikit gitu. Dan tiap gitu ya, keluar lagi, dan keluar lagi. Bener-bener ibarat dispenser. Gue mulai mencium bau. Akhirnya gue semprot parfum ke seluruh badan gue dengan gimmick udah malam. Jadi udah gak terlalu nempel parfumnya karena EDT, Eau de Toilet, yang artinya parfumnya tuh gak bertahan lama guys, 2-3 jam doang. Setiap 5 menit sekali gue lihat jam, nunggu biar bisa pulang. Dan akhirnya puji Tuhan kita balik. Di jalan menuju mobil, beberapa orang ngeliatin gue karena celana gue ada coklat-coklatnya. Sedangkan celana gue tuh warna jeans biru dongker gitu, jadi kelihatan banget. Bau sudah tidak bisa dibohongi, no. Bau itu definisi dosa. Pas mau di mobil, Dava bilang, kamu nyium bau tai gak? Jangan-jangan ada batang tikus di mobil aku deh. Gue langsung keringet dingin lagi. Gue cek sepatu gue pura-pura, terus bilang kayak, aku gak injak apa-apa sih, kayak emang dari mobil kamu aja. Padahal ya itu 100% hasil pabrik pribadi gue. Abis itu dia malah dinginin AC biar baunya hilang. Dan lo tahu sendiri kalau lagi mules, AC didinginin bakal gimana? Game over, sumpah, jangan guys. Kalau kalian lagi mules dan kalian baru pertama kali beli mobil atau gimana gitulah, terus nggak pernah naik mobil, jangan naikin kedinginan AC kalian. Panas, bikin sepanas-panasnya. Akhirnya gue bilang, yuk pulang, udah malam. Di jalan pulang, gue udah nggak tahan. Pantat gue basah, perut gue kempes, harga diri gue minus. Gue minta mampir Indomaret buat beli sesuatu. Di sana gue lari ke toilet. Dan pas gue buka celana, duar memeo. Gue ngeliat comberan paling besar di dunia. Itu bukan cuma sekedar cepirit, itu kabum. Sempak putih gue bener-bener jadi coklat doang, anjing. Dan untuk aromanya, gue gak akan deskripsiin demi kesehatan mental lo. Gue udah bodo amat terus, Nul. Akhirnya sempaknya gue taruh di belakang rak biar gak ketahuan. Mohon maaf Mas Indomaret kalau lagi nonton ini. Terus gue balik ke mobil dengan muka pasrah. Dava gak curiga sama sekali. Sampai plot twistnya baru mulai di sini, Nul. What? Instead of langsung balik, Dava malah bilang gak gini. Kamu mau ke apartemen aku bentar? Deket kok, di sini doang. Gue mikir kayak, wah gila sih ini. Tapi gue yang malu-malu, akhirnya mau karena gue tertarik. Wah lu goblok.
Kok bisa di situasi seperti ini lu malah masih sanguy? Hah? Pantat lu noh coklat-coklat, usus lu tuh terbelit-belit, isi perut lu tuh basreng. Apa tadi krepes? Apalagi tadi popcorn? Apalagi tadi boba? Pulang! Gua pikir ya udahlah, baunya udah nggak terlalu kecium jugaan. Akhirnya kita ke apartemen dia. Kita minum soju, relax sambil ngobrol-ngobrol di sofa. Vibes-nya udah lumayan oke banget. Dan lama-lama jadi agak semakin hot. Kita mulai ngedekat, pelukan, ciuman. Dan ya lo tahu sendirilah kemana arahnya. Sampai di momen dimana gue lepas celana, gue baru sadar kalau ternyata gue lagi nggak pakai sempak. Di sana gue panik banget, tapi untungnya kamarnya gelap. Abis itu kita lanjut kayak cipokan bentar, terus tiba-tiba mukanya dia agak berubah dan gue didorong mundur. Dia bilang kayak, kok baunya agak aneh ya? Gue langsung mati rasa, no. Gue berdiri, balik badan, pura-pura nyari asal baunya kayak gimana gitu. Gue berdiri, balik badan, pura-pura nyari asal baunya. And there it was. Gue ternyata lupa cebok, cok. Gue cuma bersihin sempak kotor gue. Meskipun gelap, di sana tetap kelihatan, Nul. Dia langsung ngejauh sambil nutup hidung. Abis itu gue malu banget, Nul. Gue ambil celana terus turun dan pulang pakai Gojek, anjing. Besoknya kita pura-pura gak kenal. Dan bahkan sampai hari ini masih pura-pura gak kenal satu sama lain, Nul. Tapi gak apa-apa. Gue paham kenapa. Gue gak bisa marah. Gue cuma malu. Tapi ya, Nul, at least sekarang gue bisa cerita ke lo. Karena gue gak mungkin cerita ini ke siapapun di dunia nyata. Perkenalkan, gue Maya. Dan ini adalah pengalaman first date paling memalukan yang akan gue inget sampai mati. Dan mungkin sampai gue masuk surga ataupun neraka, gue juga bakal masih inget. Hahaha, emoji tengkorak, emoji tengkorak, emoji tengkorak. Oke deh, selesai juga episode kita pada hari ini, anak-anak. Menurut kalian dari cerita nomor 1, 2, dan 3, mana sih cerita yang paling membekas di pikiran kalian? Dan kalau emang ada, coba tulis dong cerita yang mana dan alasannya kenapa. Dan buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen kecepirit. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang benar-benar support gue dari awal sampai di titik ini. Dan kalau itu kalian, thank you very much teman-teman. Oke deh, sekali lagi jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.